Shalom Bapak Ibu Saudaraku, saat ini yang ada di rumah-rumah dimanapun kita saat ini berada, kita siapkan hati kita untuk kita ada di ibadah doa puasa. Ya, pagi hari ini kami bersama ada para tim dari DP3, dari para pemuji penyembah, ada Bapak Pendeta Muda Verta Kusoy, bahkan semua ada para tim media. Kita akan bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kita masuk di bulan Juni, di bulan yang diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita terus ada di dalam pujian penyembahan. Hari-hari ini biar kita banyak muji nyembah Tuhan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa bangsa kita, kota kita akan diubahkan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu, mari kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kesehatan, buat kekuatan, pertolongan yang Engkau berikan buat kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami buka hati kami buka jiwa kami untuk kami boleh menyembah Tuhan. Biar pagi hari ini pengurapan-Mu turun atas kami. Setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami untuk menyembah Tuhan. Biar kami terus memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai menyembah Tuhan. Kami sembah, kami puji Tuhan Yesus. Kami angkat suara kami, pengurapan-Mu turun atas kami. Syukur bagimu, syukur bagimu ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah
Yesus Tuhan adalah Raja. Sempadan puji. Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi sembah Dia. Kami menyembah sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah mulai menyembah Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Bawa sembahmu, bawa pujianmu, bawa mazmurmu kepada Dia. Dia sumber kekuatan, sumber pengharapan. Dia yang menolong kita. Kami bawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Mengalir hadirat-Mu, jamahlah umat-Mu, jamahlah sekarang. Penuhi umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah, dimanapun Tuhan. Lawat, lawat, mengalir kudus, mengalir hati kami tertuju hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biar umat-Mu yang saat ini
yang mengangkat tangannya kepada Engkau ya Tuhan. Mari berikan mereka kekuatan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Syakara labara 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 labara. Urara labara 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 labara. Kami terima pengurapan, kami terima jamahan-Mu, kami terima lawatan-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, haleluya, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, oh, Raja di atas segala raja. Kau Raja di atas kami, Kau Allah kami, Kau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Syaralabaralabaralabaya seriana maiso.
terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yes, Lord. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuatan hajatku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kemari. Roh Kudus, lawatlah hadiratku, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hari. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Senang hatiku, senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Senang hatiku, senang hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kami mengundang kuasa Roh Kudus turun ke tempat ini, Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Yang ada di rumah-rumah, mereka yang sedang terbaring, yang mereka sedang menyaksikan, mereka yang mungkin ada di rumah sakit, ada yang di jalan, di mobil, dimanapun Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, Tuhan. Warala hadirat-Mu memenuhi hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan keadaan kami, Tuhan. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan pikiran kami yang terbatas. Kuasa-Mu tidak dibatasi dengan keadaan yang sedang kami hadapi. Kuasa-Mu menembus batas. Setiap hal Engkau mampu menjamah, memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau memberikan kami kuasa dan otoritas lewat Roh Kudus yang Engkau sudah curahkan. Dan kami percaya dengan kuasa dan otoritas itu. Kami ingin sampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang sudah disampaikan. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami, Tuhan. Warala dan untuk hamba-Mu yang Kau telah pilih, Tuhan. Urapi dia, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Kami berguna karena Roh Kudus yang mempergunakan kami. Semua tim DP3 Tuhan, Engkau berkati, Engkau rapi. Multimedia Engkau berkati, bahkan yang di rumah-rumah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Kami siap menerima jamahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami dan memulihkan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan baca firman Tuhan dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di situ di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Firman Tuhan saya sampaikan ini dengan judul perikop yang sudah sering kita dengar, jangan takut. Katakan yang di rumah, jangan takut. Jangan takut
Solek yang di kiri di kananmu, yang ada di rumah, katakan jangan takut. Saudara, dunia saat ini sedang dilanda kecemasan, kegalauan, kekhawatiran menghadapi apa yang kita sebut dengan wabah COVID-19. Saudara, sebelum saya khotbahkan, saya akan mengambil ada satu survei yang baru-baru ini diadakan menyangkut tentang hal kejadian yang sedang dihadapi masyarakat Indonesia bahkan dunia ini. Satu survei yang dilakukan oleh Alfara Research Center di Indonesia, ya, khusus di Indonesia. Dia mensurvei seluruh penduduk Indonesia secara random dan dia mendapatkan, ya, 94,9% orang Indonesia pertama takut terjangkit virus corona. 94,9% takut. Baru 89,9% takut akan kekurangan. Situasi saat ekonomi saat ini. 69,8 itu takut jikalau persediaan makanan tidak cukup. Artinya ketakutan itu sedang melanda banyak orang Indonesia. Mungkin orang berkata saya orang beriman, ya, secara perkataan kita, secara verbal kita katakan. Tapi kalau kita meneliti sebenarnya alam bawah sadar kita, manusia sedang dilanda kecemasan. Kalau kita lihat yang orang yang takut terjangkit itu 94,9%. Itu menunjukkan begitu banyak orang yang sedang menghadapi kecemasan, ya. Tapi juga dia bikin survei yang lain, dia berkata tentang aturan PSBB yang sudah diatur oleh pemerintah. Ternyata orang-orang yang benar-benar patuh, berdasarkan survei itu hanya 8,3%. Jadi kalau kita baca ini juga menakutkan. Saudara-saudara sekalian yang hadir di sini maupun yang ada di rumah-rumah, saudara, kalau hari ini firman Tuhan berkata jangan takut. Ingat, firman Tuhan yang berkata jangan takut, itu yang saya ambil tema di dalam ayat yang 27 dari pasal Matius pasal 14 ayat 27. Yesus berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ingin membahas kata tenang. Saya khotbah ini saya jadi teringat, bernostalgia. Waktu saya pertama kali bertobat, saya terima Yesus. Umur 15 tahun. Dan saya waktu disuruh khotbah, saya ambil khotbah ini. Jadi saya ingat. Jadi kalau gembala pembina kita berkata jangan takut, tenanglah, saya teringat kata-kata. Waktu pertama kali saya khotbah tentang tenanglah, jangan takut. Saudara, kata tenang itu kalau di dalam kamus, saya coba kutip, ada beberapa yang bisa disampaikan. Ada pertama, kata tenang artinya bisa disamakan dengan kuatkan hatimu. Ya. Kata tenang berarti kuatkan hatimu. Yesus sedang berkata kepada murid-murid, kuatkan hatimu. Saudara, mungkin saudara yang ada di rumah, saudara yang sedang menghadapi pergumulan, saudara merasa lemah. Ingat, salah satu sebab penyakit emosional takut itu akan membuat kita menjadi lemah. Saya garis bawahi. Penyakit emosional ketakutan membuat imunitas tubuh kita menjadi lemah. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, Yesus berkata, tenanglah, atau dia sedang berkata, kuatkan hatimu. Tuhan pasti menolongmu. Kuatkan hatimu, pasti ada jalan keluar. Kuatkan hatimu, pasti disembuhkan. Kuatkan hatimu karena Tuhan ada bersama dengan engkau saat ini. Kata yang kedua tentang tenanglah itu bisa digantikan dengan kata percayalah. Saudara, percaya bukan hanya sekedar to believe, tapi to trust, mempercayakan hidup kita. Kita to trust kepada Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat yang telah mati dan bangkit dan telah naik ke surga, dan waktu dia naik ke surga, dia mengirimkan akan Roh Kudus sebagai penolong. Dia berjanji, dan Roh Kudus yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah, yang ada di keadaan saudara saat ini.
dia sedang berkata, percayalah kepadaku, percayalah, jangan ragu. Ya, firman Tuhan ini katakan juga bahwa kalau kita baca selanjutnya, kata yang kedua yang akan saya bahas, kata jangan takut. Apa sih kalau terjadi dalam Alkitab itu diterjemahkan khusus takut di sini itu fobia, artinya fobia. Kita lihat Petrus seorang nelayan, dia sudah biasa bergaul dengan gelombang. Tapi pada waktu dia berkata, Yesus berkata jangan takut. Seorang yang berpengalaman seperti Petrus, Yesus sedang berkata jangan fobia, jangan takut kepada air. Padahal dia seorang nelayan yang berpengalaman. Ingat, pengalamanmu tidak menjamin kalau engkau tidak bersama Tuhan, engkau akan kuat. Saya garis bawahi, pengalamanmu tidak menjamin engkau kuat kalau engkau tidak bersama Tuhan. Petrus yang sangat berpengalaman, yang biasa dengan gelombang air, tapi pada waktu dia melihat gelombang air, dia ketakutan. Makanya kata takut di sini, Yesus katakan, jangan fobia. Saudara-saudara sekalian, kita banyak ketakutan seperti ini. Banyak orang yang takut, ya, orang takut gagal, orang takut dihukum, makanya tidak mau bertindak apa-apa. Ketakutan dalam usaha bisnis, takut buat terobosan, nanti gagal, takut dihukum karena memang pada hakikatnya orang-orang yang ditakuti itu punya trauma. Mungkin pendidikan pola asuh yang salah dari orang tua, karena sering diancam, sering dihukum, sehingga dia besar dia punya ketakutan untuk mau berhasil, selalu berpikir negatif. Itu penyebab. Mungkin saudara mungkin ada yang ketawa, mungkin yang orang takut kecoa, takut cacing, itu ketakutan juga fobia. Dan kata ini yang dipakaikan kepada Petrus, kamu fobia, fobia kepada air. Saudara, saya katakan sekali lagi, pengalamanmu tidak menjamin engkau kuat kalau engkau tidak bersama Tuhan. Petrus sedang dikatain kepada, hei Petrus, Yesus berkata, engkau kan pengalaman di air, kok kamu takut air? Engkau biasa menghadapi gelombang, kok kamu takut gelombang? Saudara, yang saudara merasa pengalaman dan saudara merasa aku kuat, aku sehat, ingat, karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan engkau masih tetap kuat, bukan karena kehebatanmu. Selanjutnya dia berkata, dia berkata kepada Petrus, datanglah. Dia berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, datanglah. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara punya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, hari ini, pada saat ini, Tuhan sedang berkata kepada saudara, datanglah. Hari ini Tuhan sedang berkata, datanglah kepadaku. Hari ini sedang berkata yang sedang sakit, datanglah minta kesembuhan padaku. Hari ini kau sedang masalah ekonomi, datanglah Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Hari ini kau sedang ada konflik dalam rumah tangga, datanglah Tuhan mampu menyelesaikan masalahmu. Saudara-saudara sekalian, hari ini Tuhan datang. Sekalipun mungkin kita gak sadar, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan hadir di tengah persoalan kita. Saya seperti doa saya tadi sebelumnya, bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi dengan persoalan hidup. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pikiran yang kau sedang pikirkan saat ini. Kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi dengan semua pergumulan yang kau sedang berkata, tidak mungkin ada jalan keluar, tidak mungkin saya ditolong. Tapi saat ini Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Dan berkata, Tuhan ini aku. Saudara, hari ini, saat ini, saudara harus angkat tangan dan berkata, Tuhan ini aku. Aku membutuhkan kasih. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku membutuhkan kesembuhan. Aku butuhkan pemulihan. Aku butuhkan keluargaku dipulihkan. Suamiku, istriku, orang tuaku, anak-anakku, pelayananku, gerejaku dipulihkan. Masa depanku dipulihkan. Tuhan pasti hadir. Saudara-saudara sekalian, ingat, Tuhan yang datang, dia mati, dia tersalib, dia bangkit pada hari ketiga, dan setelah naik ke surga dia kirimkan akan Roh Kudus. Baru beberapa hari yang lalu kita memperingati pencurahan Roh Kudus.
saat ini Roh Kudus sedang ada di tengah-tengah kita. Saat ini Roh Kudus sedang ada untuk memulihkan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kalau ayat selanjutnya waktu Yesus berkata, kata Yesus, datanglah dan Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu dia mendapatkan Yesus, Yesus pegang tangannya. Saudara, sadarlah, angkat tanganmu, Yesus sedang memegang tangan. Petrus orang yang berpengalaman menghadapi gelombang, dia tidak sanggup waktu dia mengalihkan fokusnya kepada Yesus. Waktu saudara sedang fokus kepada hal yang lain, saudara fokus kepada masalahmu, saudara sedang fokus pada gelombang masalah dalam hidupmu, saudara sedang fokus dengan kegagalanmu, saudara sedang fokus dengan kesalahan orang lain, mungkin itu kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan orang lain. Saudara tidak fokus kepada Tuhan, saudara akan tenggelam di dalam dosamu. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau salah fokus, fokus bukan kepada Tuhan, tapi fokus melihat kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, dan tidak melihat Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Engkau sedang merencanakan untuk gagal, tenggelam di dalam dosa. Tuhan sedang hadir di tengah-tengah hidupmu. Saudara-saudara sekalian, Petrus adalah contoh ketakutan yang negatif. Tapi saya juga akan membahas ketakutan yang positif. Tadi pertama ketakutan yang Petrus, dia takut karena walaupun dia pengalaman, tapi tidak dia bersama Tuhan. Ketakutan yang positif, yang kedua saya katakan, di dalam kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, dia berkata, Ibrani 12 ayat 28. Saya akan buka Alkitab dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Ya. Firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat dan takut. Kata takut ini bukan seperti tadi fobia atau fobia. Kata takut di sini diterjemahkan bahasa aslinya eulabeia yang artinya kesalehan. Artinya godly fear. Adalah ketakutan yang ilahi. Ketakutan adalah kekaguman akan hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kekaguman kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Dan ketakutan itu, takut seperti ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, ketakutan seperti ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Waktu kita melihat banyak ketakutan karena masalah kita, dunia ini sakit penyakit. Khususnya menghadapi sakit penyakit COVID-19 saat ini. Ingat, ada Tuhan memberikan kita takut kepada Tuhan. Kekaguman akan kehadiran Tuhan, akan hadiratnya, akan kekudusannya, akan hal-hal yang membuat kita menjadi kuat. Saudara, kita baru melewati juga bulan-bulan puasa, beberapa cukup lama, 3 bulan. Waktu sedang puasa itu saya merasakan sepertinya kok emas saya tiba-tiba gas lambung saya naik. Sampai istri saya katakan berhenti aja puasa. Enggak, saya tetap puasa. Saya percaya lewat puasa ini pasti ada terobosan. Terus berpuasa. Justru pada saat terakhir, tiba-tiba sakit lambungnya sembuh. Ingat, hanya dengan apa? Doa, pujian, penyembahan, berbahasa roh. Terus terang, Gembala Pembina katakan justru dengan berbahasa roh, ada imunitas kita akan bertambah. Itu saya sering alami. Waktu kita sedang merasa sakit dan capek, pujian, penyembahan, bahasa roh, rasa capek itu bisa hilang. Kalau ada yang berkata itu nonsens, tapi kalau kita mengalaminya sendiri, saya katakan pujian, penyembahan, berbahasa roh, di dalam hadirat Tuhan kita kagum, kita takut kepada kekudusan Tuhan. Itu memulihkan kita, itu menyembuhkan kita. Yang di rumah-rumah kalau saudara sedang sakit, saudara angkat tangan, doa, pujian, penyembahan. Mungkin saudara berkata saya belum dikasih karunia berbahasa roh, angkat tangan, minta kepada Tuhan
untuk berbahasa roh. Saya percaya akan terjadi pemulihan. Saya percaya ada kekuatan yang baru. Saya percaya ada satu terobosan yang baru. Kalau saudara berkata mungkin saudara sedang menghadapi jalan buntu dalam usaha dan bisnis, angkat tangan, minta Tuhan ya untuk diberi kekuatan. Mulailah berbahasa roh, mulailah doa, pujian dan penyembahan. Dalam suasana doa pada saat ini, kita minta Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Saudara, ingat salah satu penyebab kita sulit untuk mendoa pujian penyembahan. Kita sulit berbahasa roh, salah satunya ketakutan yang negatif. Tapi kalau kita bebaskan roh kita bebaskan akan hidup kita fokus kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan akan menjamah engkau. Sakit penyakit disembuhkan, keluarga dipulihkan. Saudara, dari tempat ini saya ingin sampaikan ya, berdasarkan survei dari guru-guru BPN dan ada survei pada masa-masa PSBB selama di rumah-rumah banyak terjadi konflik itu bertambah antara suami istri. Saya harus jelaskan di sini ya, tapi hari ini suami istri yang sedang konflik, Tuhan jamah engkau anak yang merasa ada KDRT dalam hidupmu karena orang tua lagi stres menghadapi tantangan. Anak-anak juga lagi stres karena tidak boleh sering keluar rumah. Ingat, minta Tuhan yang menyelesaikan. Jangan engkau takut dengan masalah. Bebaskan rohmu dan saya percaya saya dan seluruh tim di tempat ini akan impartasikan kuasa Roh Kudus menjamah di rumah-rumah. Amin. Saya percaya Tuhan akan memulihkan engkau. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, sekalipun kita menghadapi masalah, jangan pernah takut. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan katakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, garis bawahi bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Saya bacakan sekali. Sebab Allah memberikan kepada kita, kepada saya dan saudara bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, hari ini biar janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak engkau memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak memberikan engkau menjadi terpuruk karena ketakutan. Tuhan tidak memberikan engkau menjadi masalah hidupmu terus menerus. Takut melihat tantangan, takut kalau saya nanti akan gagal dalam rumah tangga. Saudara-saudara yang mungkin sedang ketakutan seperti ini. Ingat, sekalipun mungkin suami, istri, anak, mertua, orang tua sedang bermasalah. Minta kasih Tuhan. Ingat, bukan ketakutan yang negatif, tapi minta takut yang datang dari Tuhan. Takut bahwa Tuhan mampu menyelesaikan setiap persoalan kita. Minta ketakutan yang seperti itu. Ketakutan yang namanya godly fear. Yang saya katakan ketakutan ilahi. Takut bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kudus, makanya saya tidak mau melakukan dosa. Makanya karena saya takut kepada Tuhan, saya tidak mau bercerai dengan suami atau istri saya. Karena saya ada ketakutan yang nilai takut, saya menghormati akan kekudusan Tuhan. Saya tidak ada KDRT dalam rumah tangga saya. Itu yang Tuhan ingatkan pada saat ini. Saudara, minta ketakutan ini karena janjinya dia berkata, dia memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Amin. Apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Saudara, biar kasih Tuhan memenuhi hidupmu. Kalau sedang ada persoalan, hanya kasih Tuhan yang mampu memulihkan. Kasih berarti siap mengampuni. Kasih artinya siap melepaskan pengampunan sekalipun mungkin kita sedang disakiti. Kasih berarti tetap sabar sekalipun mungkin kita sedang dimaki. Kasih mungkin itu tetap lemah lembut sekalipun kita mungkin ditolak, dikata-katain. Kasih tetap setia walaupun kita lihat pasangan hidup kita tidak setia. Dan kasih itu cuma ada kalau kita mengasihi Tuhan. Kita takut, godly fear, kita takut kepada Tuhan. Saudara,
janji yang kedua juga yang Tuhan berikan. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Ya. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31. Firman Tuhan katakan, ya, dan ketika mereka sedang berdoa, ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ingat, kalau Roh Kudus datang, keberanian itu timbul. Kau nggak usah takut gagal, apalagi cuma takut kecoa. Ya, cemen itu katanya. Cuma takut cacing, kecil itu. Ingat, Tuhan memberikan kita keberanian untuk menyatakan firman. Keberanian untuk menyatakan firman Tuhan. Keberanian untuk sampaikan firman Tuhan. Ingat, kalau kita orang-orang yang benar, yang percaya Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kebenaran firman Tuhan. Kalau kita takut, hati-hati. Iblis yang akan muncul. Saya katakan, kalau kita takut menyampaikan kebenaran, orang yang salah yang akan muncul. Kita harus berani. Kita bersyukur saat ini kita menyampaikan firman Tuhan lewat online seperti ini. Kita percaya kuasa-kuasa kegelapan, penguasa udara sedang bergetar. Karena hampir semua gereja sedang sampaikan firman Tuhan secara online. Kita sedang menggetarkan Tuhan. Kuasa kegelapan, dan saya katakan, hai kuasa kegelapan, engkau dihancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberi kita keberanian. Yang ketiga, saya ingin sampaikan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b. 1 Petrus 4 ada yang ke-7b. Ya. Firman Tuhan katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini firman Tuhan. Kuasai diri, tenang. Yang kuasai. Saya percaya Tuhan memberi kita otoritas Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita, hanya dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita minta kita menguasai diri kita. Jadilah tenang dan kita berdoa. Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, hari ini sebagai hamba Tuhan, kami dari GBI Rayon 18, saya ingin menumpangkan tangan mengimpartasikan kuasa Roh Kudus. Kamu yang sedang sakit, angkat tanganmu yang ada di rumah-rumah. Yang sedang terbaring Tuhan, yang sedang menyaksikan Tuhan siaran ini Tuhan. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan ini aku ingin datang kepadaku. Aku ingin dipulihkan, aku ingin diangkat sakitku Tuhan. Aku nggak sanggup sendirian. Pengalamanmu tidak menjamin engkau bisa kuat kalau engkau tidak bersama dengan Tuhan. Seperti Petrus orang berpengalaman, justru dia takut melihat gelombang. Hari ini jangan mengandalkan pengalamanmu. Hari ini jangan mengandalkan hartamu. Hari ini jangan mengandalkan relasimu. Andalkan Tuhan dan berkata, ini aku Tuhan. Orala warala syakata karala warala. Kirala warala warala syakata karala warala warala syakata. Angkat tanganmu tuh. Orala warala warala syakata karala warala. Engkau yang sedang sakit terbaring, angkat tanganmu Tuhan, jama, pegang, angkat tangan kanan dan jama dengan tangan kiri bagian sakitmu yang ada di rumah. Engkau yang belum mendapatkan karunia Roh Kudus Tuhan, mari boleh berkata-kata, minta Tuhan. Kirala warala warala, ikutin kami semua dari tempat ini. Kirala warala warala warala, syakata karala warala warala warala. Korala warala 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 warala, syakata karala. Kami impartasikan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kirala warala 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 warala. Yang kuat dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Yang sedang galau, yang cemas dihiburkan. Kirala warala 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 warala, syakata karala warala warala. Haleluya. Warala warala warala, syakata karala warala warala. Kirala warala 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 warala, syakarala warala warala warala. Haleluya. Kirala warala warala. Kami percaya Tuhan, pemulihan sedang terjadi di dalam nama Yesus. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa yang lain yang melebihi kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan.
terjadi pemulihan. Suara manusia boleh berlalu, tapi kuasa Roh Kudus tetap berbicara dalam hidupmu. Terima pemulihan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita siapkan hati kita untuk kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa buat bangsa kita dan kita akan berdoa juga buat pemimpin-pemimpin rohani kita, dan kita akan berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu dan kita akan sama-sama berdoa syafaat. Sekali lagi kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kita ada di ibadah doa puasa dan kita rasakan hati Tuhan turun atas kita. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Terima kasih buat kuasa yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat urapan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini kami berdiri buat bangsa kami ya Tuhan, Indonesia. Kami percaya kuasa-Mu menyertai Indonesia Tuhan. Penyertaan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati udaranya, Engkau memberkati airnya, Engkau memberkati tanahnya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdiri buat Indonesia Tuhan, Kau pulihkan Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Urapan Allah turun atas mereka, sehingga setiap keputusan yang diambil Bapa benar-benar datang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa buat pemimpin kami di Kota Bekasi Tuhan. Dari wali kota, bupati, pejabat dari pusat hingga daerah, sampai RT RW Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan. Sehingga setiap apa yang jadi keputusan yang mereka ambil Bapa, sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Sebab itu Tuhan, turun kuasa-Mu Bapa, menjamah setiap mereka. Biarlah mereka memimpin bangsa ini Tuhan dengan roh takut akan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu yang luar biasa buat kami. Dan saat ini Tuhan kami percaya Bapa, Engkau berkati Indonesia Tuhan. Engkau berikan keamanan, kedamaian, ketentraman buat bangsa kami. Ketika kami beribadah Bapa, kami merasa diberkati, kami merasa nyaman. Kami dengan bebas beribadah di kota kami, di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota kami, berkati bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan kuasa-Mu turun dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Ada kuasa Allah turun atas bangsa kami, menyertai bangsa kami. Kami berdoa Bapa buat generasi ini, Tuhan selamatkan. Jauhkan dari segala Tuhan pergaulan bebas, narkoba Bapa, seks bebas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau jamah generasi ini Tuhan selamatkan. Sehingga generasi ini menjadi generasi penerus yang sungguh-sungguh membawa nama Yesus dimuliakan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kedamaian, ketenteraman, keamanan turun atas bangsa kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami sungguh-sungguh taat atas peraturan yang ada. Karena kami punya kasih, kami punya kuasa, sehingga kami taat setiap apa yang menjadi peraturan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan biarlah berkat-Mu turun atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Nukoro Harjo beserta keempat wakilnya. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dimanapun berada ya Allah. Kami tetap berdoa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanannya Tuhan. Dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu ini melayani, Tuhan pakai semakin dahsyat, semakin Tuhan urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan dimanapun berada. Bahkan keluarga besarnya Tuhan juga memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 18, Bapak Gembala kami Bapak Hani Markus dan keempat wakilnya. Tuhan kami juga berdoa Bapak, biarlah hamba-hamba-Mu Tuhan makin diberkati, diberikan hikmat marifat Tuhan, semakin diurapi Tuhan luar biasa. Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, dimanapun hamba-Mu berada ya Allah, Tuhan Engkau pakai dengan dahsyat, Engkau pakai Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan Yesus, urapan-Mu terus ada untuk gembala-gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Tuhan, bahkan keluarga besarnya diberkati Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gembala-gembala yang ada, gembala-gembala kul, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati mereka senantiasa, diberikan kekuatan, bahkan kesehatan yang sempurna, bahkan semakin diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Kau yang pakai gereja-Mu Tuhan dimanapun Tuhan, bahkan menjadi berkat Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Engkau yang memberkati, ada kuasa di dalam gereja Tuhan, ada berkat yang melimpah-limpah untuk gereja Tuhan. Semakin diberkati, semakin diurapi gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun berada ya Allah. Kasih-Mu tetap untuk menyertai seluruh umat-Mu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Di rumah-rumah Tuhan berkati mereka senantiasa. Ada perlindungan, ada kekuatan Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan. Biar seluruh umat Tuhan semakin percaya, tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan.
Bahkan kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat. Tuhan, kami percaya mereka semakin diberkati Tuhan, dan mereka yang berkekurangan ditambah-tambahkan, sebab Allah punya kuasa dan berkuasa atas segala sesuatunya, dan senantiasa memberkati seluruh umatnya dimanapun berada. Terima kasih ya Aba Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kasih setiamu tetap ada untuk kami semua ya Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan doa berkat. Kiranya kasih dan kekuatan dari Bapa di sorga, penyertaan dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita, keluarga kita, pribadi kita, usaha pekerjaan kita dan masa depan kita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya kamu akan terus naik dan tidak pernah turun, akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin.